cek 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 cek. Ada di Facebook. Facebook. لا لا هذا لا حاجة لنا. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang datang duluan saya doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam doa saya mudah-mudahan hatinya tentram. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita akan masuk li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beberapa masukan untuk yang datang duluan saya doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam doa saya mudah-mudahan insyaallah kita selesaikan hari ini. Selesaikan dengan cepat ya, mudah-mudahan insyaallah nggak selesai. Poin yang ke-11. Poin yang ke-11 jam'uhu bainal qawli wal isyarati fit ta'lim. Ya, Rasulullah mengumpulkan antara ucapan dengan isyarat dalam mengajar. Jadi ucapan ya, isyarat ya. Ini insyaallah sering kita pakai ya. Kadang-kadang Rasulullah SAW ya menggunakan metode mengajar itu dalam menerangkan sesuatu itu dengan ucapan dan isyarat kedua tangan beliau. Kedua tangan ini adalah sebagai salah satu sarana mengajar. Ya. Ada tipe orang yang ketika berbicara diam saja. Ada tipe orang yang ketika mengajar itu terlalu berlebihan. Ya, tangannya terlalu berlebihan. Tapi Rasulullah SAW tarotan kadang-kadang tidak selamanya melihat situasi dan kondisi. Contoh hadis Bukhari Muslim, lafadznya milik Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Teksnya jelas. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da, yang satu sama lain itu saling menguatkan. Nah, ketika menerangkan itu Rasulullah SAW, thumma syabbaka Rasulullah SAW baina asabihi. Rasulullah kemudian menyela-nyela antara kedua tangannya. Nah, ini mukmin, kemudian yashuddu ba'duhum ba'da, dibuat gini. Berarti jadi satu. Ini namanya al-jam'u bainal qawli wal isyarah. Jadi summa yashub itu contoh. Syabbaka yusyabbikum artinya menyela-nyela, tasybik, menyela-nyela. Kemudian contoh yang lain, ini 66. Kalau 65 antum nanti agak susah, itu tentang kaitannya umrah dengan haji. 66 itu kata Rasulullah, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Saya dan yang menanggung orang yatim itu seperti kahataini, seperti ini. Wa asyara bi isba'ihi was sababah wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Rasulullah kemudian memberikan isyarat dengan isba'ihi, kedua jarinya, yaitu sababah jari telunjuk, wal wusta tengah, seperti ini, dan agak direnggangkan. Kenapa begini? Kenapa enggak begini? Atau kenapa enggak begini? Kenapa enggak begini? Kenapa begini? Kenapa yang dipilih ini sama ini? Kenapa enggak begini? Atau begini? Ya, coba kenapa enggak begini? Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begini? Tapi kenapa ini? Kenapa? Kalau ini tingkatnya jauh, ini sama sini jauh jaraknya. Padahal Rasulullah itu ingin menjelaskan dekat sekali. Ini tinggi, ini rendah. Walaupun ini berdekatan. Kalau ini, kenapa ini? Sama, tinggi rendah. Kenapa ini mirip, ini kenapa enggak? Susah. Susah. Ada.
Susah. Anak-anak, misalnya antum, ini saya guru, antum murid. Orang yang menanggung kehidupan orang yatim itu di zaman di akhir nanti seperti Rasulullah dengan kalian itu seperti gini. Sebentar nak, susah nak. Agak susah nak. Kalau ini langsung tek, nah, gitu kan? Langsung tek. Tapi wa farraja bainahuma disela. Walaupun demikian tetap ada jedanya, ada jaraknya. Maka mohon maaf para akhwat itu kalau foto kan senangnya begini, ya kan? Bener kan? Anak saya nomor 7 itu si Habibah. Bi, ini Bi. Wah, Masya Allah. Siapa yang ngajarin? Tahu kan maksudnya ini? Tahu maksudnya gini kan? Siap menjadi istri yang kedua katanya. Saya ngasih isyarat juga. Tapi kalau bapak-bapak begini, tanya nambah satu lagi katanya. Antum hati-hati, ya Ustazah hati-hati kalau foto itu jangan begini. Begini aja lah kalau foto itu begini. Kalau suami kalian nanti kalau fotonya begini, maksudnya apa Bi? Nambah satu lagi Bi. Iya, tapi untuk anak kita, bukan untuk saya. Bisa aja lah kita ngeles tuh. Baik, jadi isyarat. Jadi orang kalau kita membicarakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu perlu ada perjelasan pakai isyarat. Intinya itu. Baik. Berikutnya, ini ada kisah. Ya, ada kisah tentang orang yang bisa berbicara masih di gendongan ibu. Mahdi itu gendongan. Antum tahu 3 orang siapa? 3 orang itu siapa? Isa, terus kemudian Juraij, kemudian siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi 7 orang itu tua-tua, muda-muda, bukan muda. Ashabul Ukhdud. Nanti ada tambah satu riwayat lagi, itu adalah anaknya siapa? Anaknya Astagfirullahaladzim, yang tukang sisir. Nah itu salah. Antum mengatakan tukang sisir namanya Masyitoh itu salah. Masyitoh itu dari kata-kata mushtun. Namanya bukan Masyitoh, namanya enggak ada namanya. Siapa namanya Masyitoh? Masyitoh itu nama profesinya, itu nama Masyitoh. Dari kata-kata mushtun. Masyitoh. Mushtun, mana mushtun? Sisir. Masyitoh orang yang kerjaannya tukang nyisir. Siapa nama tukang sisir Firaun? Masyitoh. Perlu belajar bahasa Arab. Masyitoh. Ya. Baik. Enggak ada namanya Masyitoh, enggak ada. Kayak Zulaikha itu enggak ada. Yang goda Yusuf namanya Zulaikha, sehingga ada doa Allahumma alif bainana wa baina zaujati kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Enggak ada riwayat satu Yusuf itu nikah dengan Zulaikha. Yang kedua, nama Zulaikha itu kalau Ibnu Katsir qila, dikatakan. Dan itu enggak mungkin juga. Karena apa? Enggak ada ceritanya Nabi itu nikah dengan wanita penggoda. Itu kan penggoda. Antum nanti kalau punya anak perempuan jangan dikasih nama Zulaikha. Kerjanya goda, bahaya nanti antum. Ya tapi kalau ada maksudnya bukan itu, tapi lihat karena cantiknya gitu loh. Cantiknya insya Allah. Dan bisa jadi karena memang dia berkeinginan punya suami kayak Yusuf, dan betul-betul suaminya itu seperti Yusuf alaihissalam. Insya Allah. Yang sudah ya sudah. Baik. Jadi ceritanya ada, ini perhatikan para ustadzah, terutama para ustadzah, ini penting sekali. Kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min Bani Israel. Ada seorang wanita dari Bani Israel yang sedang menyusui. Ingat kalau sedang menyusui, perhatikan gimana etika menyusui. Nanti kalau perlu ada bab sendiri 1 jam 1 materi tentang menyusui dalam Islam. Iya, cuti menyusui itu berapa hari, posisi menyusui yang baik itu bagaimana, itu diatur oleh Al-Quran. Bahkan bagaimana sikap suami ketika istrinya menyusui, itu nanti di surat Al-Baqarah, nanti bab lainnya. Tapi kita lihat sedikit aja. Famarra biha rajulun raqibu dzu syaratin. Nah ketika sedang menyusui begini misalnya, menyusui ya,
Dan antum perhatikan para ustadzah, kalau menyusui nanti akan menimbulkan sikap anak. Iya, sifat anak itu akan terbentuk ketika juga menyusui. Salah satunya, mohon maaf, salah satunya di mana-mana menyusui nanti anak nggak punya sifat malu. Di rumah dininya dibuka, di jalan ininya dibuka. Contoh itu anak nggak akan ada rasa malu. Nanti saya yang diingetin kapan-kapan kita berbicara masalah fikih menyusui. 1,5 jam insya Allah selesai. Terutama yang sudah menikah dan yang punya anak. Nah, ketika menyusui ada seorang laki-laki yang apa namanya, yang perawakannya itu ganteng, kemudian masya Allah berwibawa. Lalu si ibu tadi mengatakan, Allahumma ja'al ibni mislahu, ya Allah jadikan anak saya seperti dia. Ini ngajarin apa sebenarnya? Hatta dalam menyusui itu satu, hendaknya perempuan itu ngomongnya baik, dan bahkan berdoa. Kenapa? Ingat, panca indera yang sudah berfungsi paling penting bagi anak apa? Telinga, pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuad. Telinga dulu. Nah, begitu mendengar itu fataraka sadyaha, ya, fataraka sadyaha, kemudian langsung dilepas, taroka, ya, putingnya itu dilepas. Anaknya ini nggak mau, cek, waqbala ala raqib, kemudian menghadap ke anak, lihat gitu. Faqala Allahumma la taj'alni mithlahu, ya Allah jangan jadikan saya seperti dia. Tsumma aqbala ala sadya ya musuh, kemudian habis itu nyusu lagi. Ini anak kecil, masih umur 5-6 bulan, 7 bulan. Qala Abu Hurairah, ka'anni ketika menjelaskan itu Rasulullah begini, musuh, biar sahabat paham, dilepeh, minum lagi. Ini Rasulullah SAW menjelaskan. Summa marra bi amatin, kemudian setelah itu melewati, ya, ada orang lewat, amah itu bukan ammah, bedakan antara ammah dengan amah. Kalau ammah itu bibi dari bapak, kalau amah itu budak perempuan, ya. Tujarraru wa yul'abu biha, dibuat mainan, dibuat lucu-lucuan gitu ya. Wa tudrabu, dipukul-pukul. Faqala, namanya budak, terserah majikannya. Faqalat Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi, ya Allah jangan jadikan anak saya seperti dia. Wah, ini budak nggak ada harganya, dibuat mainan, dipukul-pukul. Fataraka sadya, dilepas lagi sama anak itu tadi, susunya itu. Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan saya seperti perempuan itu. Si anaknya nyambung. Faqalat limadzak, akhirnya terjadilah dialog antara ibu sama anak. Ya, bunda kalau lagi nyusuin itu juga perlu anaknya perlu diajak ngobrol, walaupun kadang-kadang nggak paham, walaupun kita ngira-ngira, senyumnya, lagi seneng ya ngelihat saya ya, misalnya gitu. Dan maka antum kalau punya istri yang cerewet, ucapkan alhamdulillah. Karena kalau nggak cerewet, anak antum nggak bisa ngomong. Antum diem, istri antum diem, anak antum insya Allah akan diem selama-lamanya. Nggak ada suara. Qala, nah anaknya bisa ngomong. Ar-raqibu jabbar minal jababirah. Yang lewat tadi, yang nunggang kuda tadi, itu adalah diktator. Orang yang diktator, semau-mau dia. Wahadil amah, perempuan ini, yaquluna, mereka mengatakan, sarakti zanaiti, ya, kamu mencuri, kamu zina, maka dipukul-pukul, ya, walam taf'al, padahal tidak melakukan. Wahiyya taqul, padahal dia mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, mirip dengan Bilal. Ini pertama adalah Rasulullah ngasih contoh bagaimana ngelepas tadi, susuan tadi. Kemudian yang kedua, ini pelajaran untuk khususnya para ustazah yang menyusui, itu ketika kita menyusui ternyata ucapan kita itu didengar oleh Allah, doa kita juga didengar oleh anak. Cuma yang anak-anak kita sekarang bisa mendengar tapi nggak bisa ngomong, ya. Makanya kalau lagi menyusui, satu paling baik insya Allah ini guru-guru Darul Fatah murojaah, sambil dengar murojaah.
amma yatasaalun anin, Masya Allah. Nanti anak umur setahun itu hafal juz 30 insyaallah. Ya, itu diulang-ulang. Kemudian yang kedua ya zikir, astagfirullah, la ilaha illallah. Ya jangan sampai kemana. Nanti anaknya udah gede bingung dia mau kemana dia. Ya, baik itu ya. Itu tentang mengajar dengan mengucapkan dan sambil memberikan isyarat. Baik, cukup, ini banyak sekali contohnya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insyaallah antum sudah melakukan dan ini adalah bagian dari pengajaran Rasulullah SAW. Dan memang kalau memang memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya nggak usah. Ya, kalau nggak memungkinkan nggak usah, atau nggak perlu nggak usah. Kemudian juga ketika antum memberikan isyarat itu yang kira-kira tidak menjatuhkan martabat antum, wibawa antum. Ya jangan semua dipraktekkan, dilihat-lihat. Yang ke-12, masih ada 28 lagi. Ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bi raf'il manhi anhu biyadihi ta'kidan li hurmatihi. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan, ya, itu kadang-kadang juga menggunakan tangan untuk hal-hal yang dilarang, untuk menunjukkan, menguatkan kalau itu adalah haram. Kalau itu adalah haram. Contoh, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hariran bishimalihi wa dhahaban biyaminihi thumma rafa'a bihima yadayhi faqala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati hillun li inathihim. Suatu ketika Rasulullah SAW mengambil harir, sutra, bishimalihi, tangan kiri, wadhahaban, ini mas, anggap ini aja, ini ada, anggap ini apa, sutra ini mas. Summa rafa, ditunjukkan ini, biar orang tahu, nih, warafa bihima yadaihi, tangannya diangkat. Ya ummati, sambil mengatakan inna hadza, ini dua ini haram, ngadepnya sana, haram ala dzukuri ummati, untuk yang laki-laki, wa hillun li inasihim, halal untuk mereka. Pertanyaannya adalah kenapa kok dibedakan? Yang laki-laki nggak boleh, yang perempuan boleh. Kenapa dibedakan? Nanti babnya bab fikih memahami sebuah teks, sebuah larangan dan perintah. Baik, lanjut. Cukup satu aja. Ya, cukup satu aja. Di bahasa sekarang tuh demonstrasi, gitu ya. Bahasa sekarang tuh demonstrasi, ini diangkat. Kemudian ibtidaan ke-13, ibtida'u sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil ifadah duna su'alim minhum. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai itu dengan memberikan manfaat, memberikan faidah, memberikan keterangan sebelum mereka bertanya. Jadi sebelum mereka bertanya, Rasulullah itu sudah menjelaskan terlebih dahulu. Tapi tidak semuanya, karena di awal kita bahas ada Rasulullah kadang-kadang bertanya. Tapi di sini Rasulullah menyampaikan. Maka betapa kita sering melihat ada orang yang belum selesai menerangkan udah tanya duluan. Ustaz gimana? Itu babnya nanti belakangan, belum selesai. Nah, maka Rasulullah SAW itu menjelaskan dulu, ya, duduk perkaranya. Nah, kenapa seperti itu? Khasyatan an taqa'a fin nufusi, khawatir nanti ada beberapa pertanyaan di dalam diri mereka. Nah, contoh dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan pasti akan datang ke salah seorang di antara kalian, termasuk kita semuanya. Fayaqul, kemudian syaitan akan bertanya, man khalaqa kadza wa kadza, siapa yang menciptakan ini itu? Ya, siapa yang menciptakan ini itu? Hatta yaqula lahu man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ini Rasulullah memberikan pernyataan terlebih dahulu. Nah, mesti kita akan bertanya dalam diri kita, siapa kira-kira ya?
Ya, mesti kita biasanya kalau kondisi lagi duduk sendirian ngelamun, ya, terutama maaf perempuan yang sedang haid, itu biasanya habis itu setan akan membuat kita itu ngelantur kemana-mana. Nah begitu kita ngelantur nanti kita dijebak. Wih, siapa yang menciptakan pohon itu? Kita jawab gampang, Allah. Lalu langit, Allah. Bumi, Allah. Bintang, Allah yang menciptakan. Nah, Allah yang cipta siapa ya kira-kira? Yang menciptakan Allah itu siapa ya? Nah, itu akan ada pertanyaan seperti itu. Maka sebelum para sahabat bertanya, jawabnya bagaimana? Langsung dikatakan oleh Rasulullah, fa idza balagha dzalika, kalau sampai seperti itu, fal yasta'idz billah wal yantahi. Hendaknya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi, dan habis, selesai. Dan itu cara yang paling mudah, paling simple. Yang enggak usah diputar-putar otaknya. Pakai teori-teori apa aja lah. Ya diputar-putar otaknya akhirnya nanti enggak nyampe-nyampe. Maka caranya adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yantahi, dan berhenti. Bahkan pernah ada sahabat bertanya ya, ini nanti bab akidah, aina rabbuna qabla an yakhluqa al makhluqat. Ya Allah, di mana Tuhan kita sebelum menciptakan semuanya? Sahabat yang bertanya, ya Rasulullah jelaskan. Jadi ini ada saat-saatnya nanti setan itu setan itu akan datang kepada kita, dan ternyata Rasulullah sudah memberikan jawabannya. Maka antum kadang-kadang boleh memberikan kepada siswa atau santri itu membuat penasaran, tapi lihat penasarannya itu baik apa enggak. Ini kan penasarannya enggak baik, gawat ini kalau enggak dibiarkan begitu saja, gawat ya, ini gawat. Maka langsung dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Hadis yang ke-76 sama ya. Hadis ke-76 sama. Baik, itu poin yang ke-17 juga insya Allah udah kita biasa. Lanjut kita ke satu lagi. Ijabatuhu as-sa'il amma sa'ala anhu. Halaman 14, halaman 14. Poin 14. Halaman 135. Ijabatuhu sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila amma sa'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab orang yang bertanya sesuai dengan pertanyaannya. Nanti kadang-kadang Rasulullah SAW itu ada 3 poin. Kadang-kadang Rasulullah ketika ditanya itu jawabnya jauh. Yang kedua, kadang-kadang Rasulullah ketika ditanya jawabnya seperti pertanyaannya. Yang ketiga, ketika Rasulullah bertanya kadang-kadang jawabnya lebih daripada apa yang ditanya. Kadang-kadang begitu. Dan itu di dalam Al-Quran. Anda perhatikan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Al-Quran jawab enggak? Enggak. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu dari Tuhanku. Udah, itu aja. Enggak ditanya bentuknya apa, warnanya apa. Itu enggak ada. Itu namanya mengalihkan. Ada yang ditanya persis seperti pertanyaannya, jawabannya persis. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Qul huwa adan fa'taziluni fin nisa. Dia adalah kotoran, maka jauhilah perempuan ketika haid. Maksudnya jauhi itu jangan hubungan badan. Ini ada yang salah paham Ustaz para kaum muslimin. Ketika istrinya haid itu bukan untuk dijauhi dalam arti dijauhkan fisiknya, tapi tidak boleh hubungan badan itu saja. Ada beberapa orang begitu istrinya haid dan nifas dipulangkan ke mertua dia. Begitu sudah suci, gimana Mi? Udah diambil. Ini laki-laki kurang baik lah, bukan kurang ajar. Apalagi nifas. Dan antum pernah saya sampaikan, masa haid perempuan itu masa paling kritis dalam hidupnya. Antum harus jaga perasaan mereka. Baik, 14 ya, ketika bertanya jawab. Contoh,
Ya. Contoh. Kita lihat di poin yang ke nih halaman 80, poin 80. Anin Nawas bin Sim'an Al-Kilabisi. Aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati sanatan. Saya bersama Rasulullah SAW itu di Madinah 1 tahun. Jadi ada sahabat yang memang hanya sekali ketemu, ada sahabat yang lama, ada yang setahun. Nah, ini termasuk yang setahun. Ma yamna'uni minal hijrati illal mas'alah. Tidak ada yang membuat saya hijrah itu karena ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Kana ahaduna idza hajara lam yas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Ya, salah satu di antara kita ketika hijrah dia enggak bertanya tentang sesuatu. Ya. Fasa'altuhu, saya bertanya kepada Rasulullah anil birri wal ismi. Saya bertanya tentang albir, kebaikan, wal ism, dan dosa. Saya bertanya. Yang lainnya enggak, saya tanya. Nah, Rasulullah SAW kemudian menjawab. Ya, Rasulullah menjawab. Ini kaidahnya, albirru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sahabat bertanya, Rasulullah jawab. Ya. Dan ketika Rasulullah memberikan sahabat bertanya itu, para ustadz ustadzah, itu hampir tidak pernah ada waktu khusus untuk tanya jawab. Jadi kapan aja Rasulullah itu siap untuk ditanya, baik di Masjid Nabawi, baik di perjalanan, baik dimanapun. Dan pernah ini akhirnya nanti juga menurun ke para sahabat. Umar bin Khattab pernah ditanya sesuatu ba'da Isya. Beliau waktu itu jadi khalifah. Itu ketika mau keluar dari Masjid Nabawi dicegat oleh enggak tahu sahabat apa tabi'in, itu ditanya sesuatu, akhirnya ngobrol dan tahu-tahu sampai menjelang subuh. Ini ilmu. Ini ilmu itu seperti itu. Kalau sudah dibicarakan tuh enak banget. Itu ilmu. Kita kadang-kadang baru setengah jam aja udah nggak kuat. Maka kenapa orang yang belajar itu harus duduk? Antum kalau belajar itu harus duduk. Duduk aja kadang-kadang nggak paham, apalagi tiduran. Tapi antum kalau mohon maaf ya, bukan naudzubillah ya, main game bisa nggak sambil berdiri? Bisa. Sambil duduk? Bisa. Sambil rebahan? Bisa. Tapi kalau ilmu sambil rebahan nggak bisa, nggak masuk. Belajar antum di kelas anak-anak, ayo rebahan, kita belajar santai. Sekarang pakai modern. Sambil tiduran, enggak mau, duduk aja kadang-kadang enggak paham. Duduk aja kadang-kadang enggak paham. Maka ketika antum duduk seperti ini menunjukkan antum tuh serius banget. Serius banget itu antum tuh. Enggak ada yang megang HP, enggak ada yang, alhamdulillah enggak ada ya. Walaupun saya lihat yang ikhwatnya ada 2, ikhwannya ada 2 juga saya lihat. Tapi insyaallah ini pengecualian, mereka pengecualian enggak apa-apa. Karena mungkin ada hal penting begitu. Kayaknya untuk apa namanya? Nagih SPP guru apa orang tua wali murid. Saya lihat ada 2 orang, sini 2, sana 2. Saya mau ngomong nggak enak saya. Baik, ini ada kesempatan. Baik, jadi belajar itu begitu. Dan Rasulullah sekali lagi tidak pernah ada waktu. Siapa yang mau bertanya nggak? Begitu ada tanya langsung. Nah, maka salah satu kunci orang pinter itu adalah banyak tanya. Itulah Abdullah bin Abbas. Ya, itulah Abdullah bin Abbas. Itu beliau banyak bertanya. Kenapa? Bertemu Rasulullah hanya 2-3 tahun. Habis itu meninggal. Begitu meninggal, yang ditanya siapa? Gurunya Abdullah bin Abbas siapa? Ini etikanya nyari guru itu begitu. Siapa? Siapa yang ditanya setelah Rasul wafat? Abdullah bin Abbas bertanya kepada senior yang ikut perang Badar. Kenapa senior dan kenapa perang Badar? Senior menunjukkan lama bertemu dengan Rasul. Perang Badar, kenapa perang Badar? Karena Rasulullah SAW sudah memberikan garansi kepada orang yang ikut perang Badar, Allah hapus semua dosa mereka.
Jadi kalau belajar itu ke orang yang terlihat baik, itu belajar agamanya begitu. Lanjut. Albirru, kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Semua akhlak yang baik adalah termasuk albir. Ya, albir termasuk sebuah kebaikan. Dulu Rasulullah nggak pernah menjelaskan albirru mubtadaun marfuun bi dhammah. Enggak. Albirru min kalimati barra ya burru. Enggak. Ya, udah kalau kita kadang-kadang perlu dijelaskan. Kenapa kadang-kadang nggak ngerti? Ya. Wal ismu, dan dosa, mahaka fi nafsika. Dosa adalah apa yang membuat gerundel di hatimu. Gerundel itu apa ya? Gelisah. Gelisah. Wa karihta, dan kamu takut an yattali alaihin nas, kalau orang itu tahu. Ya. Maka dosa itu ketika dilakukan orang muslim kok berdosa, biasanya melakukannya diam-diam. Kalau dia melakukan diam-diam itu berarti masih ada keimanan, masih ada rasa malu, sehingga nanti ada keinginan untuk taubat. Tapi kalau ada orang melakukan dosa itu kok udah terang-terangan, itu nggak ada rasa malu, nggak ada iman. Ya. Sehingga nanti ada hadis mengatakan wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mukmin ketika mencuri, namanya mencuri itu mesti sembunyi-sembunyi. Ya, itu ketika mencuri imannya nggak ada. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ketika orang berzina itu mesti imannya nggak ada. Begitu selesai berzina baru astagfirullah. Selesai mencuri baru astagfirullah. Imannya balik lagi. Nah, saat dia melakukan kemaksiatan itu kok hatinya itu sebenarnya menolak, nggak enak, gelisah, itu berarti itu adalah dosa. Nah, orang mukmin biasanya kalau melakukan dosa habis itu biasanya gelisah. Salah satu yang menyebabkan orang itu gelisah itu bukan karena kurang gaji, kurang duit, bukan, tapi karena keburukan yang dia lakukan. Taruhlah misalnya antum nanti habis ini, habis maghrib, antum pulang, antum gandeng akhwat satu, gandeng, ya, antum gandeng misalnya nih contoh. Mesti antum habis itu antum sertas, ya Allah, besok akan dipecat oleh Pak Hadi, ya Allah, ditegur oleh Pak Fatur Rahman, ya Allah, nama saya sudah jatuh. Itu namanya kegelisahan. Dan nanti naik lagi adalah ketika antum terbiasa melakukan kebaikan, kok enggak melakukan kebaikan, itu juga gelisah. Gelisahnya orang mukmin itu dua. Dia gelisah ketika melakukan keburukan, dan dia akan gelisah ketika tidak melakukan kebaikan. Biasanya tadi biasanya sholat jamaah itu sholat itu jamaah. Enggak jamaah itu, ya Allah, ada rasa bersalah. Itu berarti antum betul-betul masih ada rasa iman. Ya, kalau jojong aja, berarti ada tanda tanya itu. Tanda tanya, jojong aja itu. Ya, antum biasanya sehari itu tilawah taruhlah setengah juz misalnya, setengah juz. Kok hari ini antum nggak tilawah itu grundel. Akhirnya apa? Susah tidur. Ya Allah. Begitu antum tilawah setengah juz, plong, bisa tidur. Itu berarti itu antum sudah imannya sudah mustaqir, sudah stabil itu. Ya, ini Rasulullah SAW menjelaskan definisi tentang kebaikan dan keburukan. Baik. Jadi Rasulullah menjelaskan apa yang ditanya. Antum juga begitu. Kalau antum tidak tahu, kalau antum tidak tahu, antum jangan ngarang-ngarang. Antum jangan ngarang-ngarang. Kalau tidak tahu, itulah jadilah antum itu seperti Malik bin Anas. Antum tahu Malik bin Anas, masya Allah, sahabat, bukan sahabat ya, tabi'in. Itu diberi umur 83 tahun, kemudian juga diberi perawakan yang tinggi, ganteng, besar, ya kayak saya inilah, insya Allah. Tinggi, putih, berarti putih orangnya. Ya, pernah cerita ya saya kan? Itu awal-awalnya dia tuh senangnya cuma main burung aja.
main burung. Ya. Kemudian ini bapaknya nih, pinter ini bapaknya luar biasa. Bapaknya kalau malam itu ngasih tebak-tebakan ilmu sama anak-anaknya itu. Antum biasakan kalau mau tidur tuh kasih tebak-tebakan. Al-Quran berapa halaman, berapa surat, berapa juz, berapa hizb, ya, Makkiyah ada berapa, Madaniyah ada berapa, itu antum biasakan itu di rumah. Antum biasakan. Nah, setiap itu selalu kakaknya yang jawab. Kakaknya jawab dalam majelis. Ya namanya Anas Malik itu kadang-kadang nggak ngerti, kalah dia. Maka mereka nggak kenal Malik bin Anas, ngelaknya ini adalah saudaranya. Nah akhirnya suatu saat kata Malik itu, ya kenapa saya kok begini nggak bisa-bisa? Apa kata beliau? Alhatka hamamatuka. Apa hamamah itu burung merpati. Ya, burung merpati itu yang membuat kamu itu terlena. Sejak saat itu burung merpatinya dilepas. Udah, mulai beliau belajar. Begitu belajar luar biasa sampai puncaknya pernah saya sampaikan ke antum kalau nggak salah. Itu beliau punya guru namanya, salah satu namanya adalah Ibnu Hurmus. Itu salah satu guru Imam Malik, Ibnu Hurmus. Karena merasa tertinggal, setiap pergi, nah saya pengen santri kita, asiswa kita tuh bagai seperti itu loh. Saking senengnya sama guru ilmu, itu ngantongin kurma. Begitu habis subuh pergi dari rumah ke rumahnya Ibnu Hurmus, kemudian anaknya dikasih kurma. Tuh dua kan, kasih kurma semua. Apa ini? Kurma untuk kamu, kalian nanti kalau ada tamu kasih tahu ayah saya sibuk gitu. Ayah saya sibuk. Akhirnya kemudian Imam Malik bin Anas dari pagi sampai sore itu hanya berdua dengan Ibnu Hurmus. Kenapa? Setiap ada tamu anaknya, bapak lagi sibuk, bapak lagi sibuk, bapak lagi ini bukan sogok ini, tapi ini apa ya, hadiah ya. Coba antum, ada nggak anak-anak kita itu kok biar Ustadz itu apa ya, perhatian sama saya kasih mobil jantung gitu ya, untuk perhatian ngajar sama dia itu ya. Dan nggak ngajar yang lain. Itu sampai sebegitu Imam Malik bin Anas itu, sampai seperti itu. Nah beliau dengan kehebatannya itu ketika pernah ditanya sebuah majelis 40 pertanyaan hanya dijawab 8, yang 32 la adri. Ada yang protes, wahai Imam Malik, kayak kita aja nggak tahu, itu masalah remeh. Kata beliau, laisa fil ilmi syai'un haqir. Di dalam ilmu nggak ada yang remeh. Antum kalau nggak tahu jawab ayah nggak tahu, atau Ustadz nggak tahu, nak bapak nggak tahu. Tapi insya Allah Ustadz akan carikan jawabannya. Jangan tiap ditanya nggak tahu kemudian diem aja. Anak-anak akan kasih simpati sama antum. Ini guru model apa ini? Ngerti apa nggak ngerti? Nah, untuk masalah ini nak, kayaknya bapak ini belum pernah dengar. Coba insya Allah besok saya akan carikan jawaban besok insya Allah nak. Nah, itu guru yang bertanggung jawab. Guru yang bertanggung jawab. Tapi juga antum jangan ngira-ira. Ya, Ustadz, nanti di akhirat ada durian nggak? Wadah nak. Antum langsung jawab ada. Dalilnya mana Ustadz? Innalil muttaqina mafaza duriana. Enggak ada. Tapi kalau antum katakan enggak ada, ya Ustaz enggak ada, enggak usah masuk surga lah, enggak ada durian. Siapa tahu di neraka ada durian. Antum jawabnya harus bagus. Ya, antum jawabnya harus bagus. Itu Rasulullah jawab, ya, sesuai dengan pertanyaannya. Dan antum kalau ditanya itu jawab. Kalau antum nggak bisa, cari jawaban. Antum nanti jadi ayah itu akan ditanya oleh anak-anak. Ya, akan ditanya oleh anak-anak. Kemarin saya tuh ditanya anak saya itu apa, susah juga itu. Hamut itu, saya lupa ya. Saya sambil mikir, saya lupa. Saya mikir lama gitu loh. Tentang apa? Tentang geografi atau apa, lupa saya itu. Nah, jadi ya saya jawabnya gampang, nggak tahu. Coba nanti kita cari dulu nak. Atau yang kita alihkan dulu apa gitu, kemudian kita cari. Oh ini nak,
Oh, kamu kemarin tanya apa ya? Ini. Ya ini masya Allah. Itu anak akan simpati. Oh, berarti dia bangga punya bapak seperti itu. Tapi kalau bapak selalu nggak tanya, la adri, wallahu alam bisawab, wallahu alam. Ini bapak kalau la lolo, ini rugi saya punya bapak seperti itu. Itu harus begitu. Ya, dikit-dikit wallahu alam, nggak tahu. Oh, Hana kemarin tuh tanya faraid. Tanya apa, saya ajarin matematika, kemudian untuk apa bi matematika? Loh, penting nak. Penting nanti untuk ilmu faraid ini contohnya gini. Oh, nah, biar semangat belajar matematika. Anak saya anak itu kurang senang, apalagi udah masuk pecahan. Bingung dia. Pecahan udah kelas 5. Pecahan. Ya, apalagi nanti kalau dibuat KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Ini Rasul Masalah itu ya kepalanya untuk mencari masalah. Itu dikasih tahu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini udah 4 kita sampaikan. Baru nanti habis itu nomor 15. Sebelum dilanjutkan silakan. Langsung atau pakai kertas karena HP saya nggak tahu di mana. Nggak ada, lanjut. Baik. Cepet-cepet aja kita. Karena kelemahan kita itu fahimtum, fahimna, diem. Fahimtum, diem. Begitu fahimtum, fahimna. Begitu ditanya satu persatu nggak paham. Kemarin semester 2 itu separuh berdiri itu. Di sini nih. Fahimtum, diem. Fahimtum? Fahimtum wala? Fahimna. Tayyib, ana asal wahidan. Saya tanya satu-satu. Nggak paham. Qom, berdiri. Qom, berdiri. Separuh nggak paham. Bahkan jawab ternyata jauh. Jawab pertanyaan apa, jawabannya itu jauh. Menerjemahkan, padahal menerjemahkan kata per kata, baru kata per kata. Wah, ini bahaya ini. Nah, gitu ya. Saya nggak ingin antum kalau nggak paham tuh diem aja. Tawadhu Ustaz. Bukan tawadhu. Ustaz, nanti kalau dijawab, ayo seperti para sahabat. Allahu wa rasuluhu alam. Kita ini bukan sahabat. Sahabat menjawab Allah wa Rasulullah alam itu kadang-kadang tahu, kadang-kadang nggak tahu karena saking mereka tawadhu'nya sama Rasulullah, saking takutnya sama Rasulullah. Baik, 15 karena nggak ada pertanyaan. Jawabuhu sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila bi aktsara mimma sala'anhu. Oh, ternyata ada. Rasulullah menjawab pertanyaan itu lebih banyak daripada yang ditanya. Pertanyaannya 2 tambah 2 sama dengan berapa? Rasulullah nambah lagi. Nah, ini Rasulullah nambah lagi untuk menunjukkan apa? Biar berarti orang kalau bertanya itu siap dengan mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua bisa jadi dia nggak ketemu lagi. Ya, bisa jadi karena memang ini kalau hanya sedikit ini bahaya, dituntaskan sekalian. Contohnya ya. Ini hadis yang ke-84. Ya, dari Abu Hurairah, qala sa'ala rajulun min Bani Mudlij. Ada seorang laki-laki dari Bani Mudlij bertanya Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma' fa in tawadda'na atishna afana tawadda'u bima'il bahr. Antum kalau belajar di buku Bulughul Maram, ini hadis yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Bani Mudlij bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahar, kami terbiasa nyebrang lautan, ya, wa nahmilu ma'anal qalil, dan kami bawa air dikit sekali. Fa'in tawadhana, kalau kami gunakan untuk wudu, atishna, ya kami haus. Pertanyaannya, afana tawaddau bima'il bahar, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, oh ini berarti orang pengembara, ya, pengembara laut. Nenek moyangku orang pelaut, itu kan, pelaut ya. Ini sekalian aja ditanya, dikasih tahu hukum laut. Apa beliau katakan dengan bahasa yang sedikit tapi banyak, maknanya huwa tuhuru ma'uhu
al-hillu maitatuhu. Huwa tuhuru ma'uhu, airnya suci. Nah, kondisi apapun laut airnya suci. Laut manapun, huwa tuhuru ma'uhu. Rasulullah pernah ke laut enggak? Enggak. Rasulullah enggak pernah ke laut. Mau laut kemana? Rasulullah enggak pernah ke laut. Apalagi renang, enggak pernah. Tapi Rasulullah jago renang. Pintar kalau suruh renang. Baik. Antum dekat laut nggak bisa renang. Ya, nanti ada program Ustaz Fatur Rahman, semua guru harus bisa renang. Kalau nggak bisa renang kita bawa ke laut, silakan sekalian ke laut biar renang sekalian. Sambil membaca la ilaha illallah begitu. Loh, antum kok nggak bisa renang, ini gimana? Saya bisa renang Ustaz. Di mana? Di hati istriku Ustaz. Masya Allah. Baik. Wa tuhuru ma'uhu, airnya suci. Berarti apa? Boleh untuk wudu. Air laut termasuk air suci dari 7 air suci yang dalam mazhab Syafi'i, kitab apal itu ada 7. Ditambah al-hillu maitatuhu. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Bangkainya halal. Berarti kenapa dia di laut? Berarti lama di laut. Di laut itu kadang-kadang ada makanan, kadang-kadang enggak. Maksudnya maitatuh itu bangkai laut, bukan bangkai yang ada di laut ya, jangan salah. Antum ketemu orang mati itu bangkai laut, itu halal. Bukan itu. Maitatuh ay maitatul bahar. Maitatul bahar. Ya, semua yang ada di laut, hidupnya di laut ketika mati halal, termasuk misalnya anjing laut halal. Apalagi ya? Buaya laut halal. Apalagi yang laut-laut? Ular laut halal. Kapal laut, nah itu. Oh, kalau kapal selam halal banget. Saya udah lama nggak kapal selam, makan kapal selam. Kapal selam, tongseng, masya Allah. Orang Indonesia itu masya Allah luar biasa. Ya. Baik, Rasulullah menjawab huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Paham sahabat ini? Padahal pertanyaannya boleh nggak kami wudu? Jawabnya lebih panjang lagi. Nah, ini contoh Rasulullah SAW. Antum kalau ada pertanyaan dari santri, dari siswa, sesekali antum jabarkan lebih banyak. Pertama, menambah pengetahuan santri, antum juga mengasah lagi. Dan di sisi lain juga nanti santri akan, oh masya Allah Ustadz itu tahu luar biasa Ustadz itu ya. Itu Rasulullah menjawab lebih dari yang ditanya. Baik. Kemudian, nah ini contoh lagi, satu lagi sebagai penutup. Riwayat Muslim, bab haji. Ya, dari Ibnu Abbas. Rafa'at imra'atun sabiyan laha. Ada seorang anak yang membawa bayi. Waktu itu dia haji. Diangkat. Ya Rasulullah, ali hadza hajjun? Apakah ini anak ini dapat pahala haji? Rasulullah kan seharusnya menjawab, "Na'am." Lahu hajjun, dia dapat haji, tapi ditambah oleh Rasulullah walaki ajrun, dan kamu dapat pahala. Ini ada poin tambahan, walaki ajrun. Biar apa? Biar si wanita itu juga bertambah semangat melakukan ibadah dan untuk menambah ilmu. Nah, itu contoh pertanyaan, kemudian jawabannya melebihi dari pertanyaan lagi. Baik. Sebelum terakhir ada pertanyaan silahkan. Fadhal Ustaz. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misal kondisinya ini murid-murid itu tidak ada yang bertanya sama sekali? Bagaimana buat mereka itu supaya bertanya? Caranya? Ini misal kondisi kita udah nerangin sesuatu, misal belajar, tapi tidak ada satupun anak yang membalas atau feedback. Terutama biasanya anak-anak laki. Baik. Sementara waktunya masih panjang.
Antum masuk 2 kali 30 menit ya. Antum 10 menit materi udah habis. Masih ada 50 menit. Antum apa? Ngopi-ngopi dulu lah. Apa yang antum lakukan? Oh, banyak cara Ustadz, banyak cara. Pertama, antum mengulang lagi materi itu. Ya, antum mengulang lagi materi itu. Kemudian yang kedua, antum pancing dengan saya biasa. Siapa yang bertanya? Al minkum man yas'al? Enggak ada misalnya. Taib. Jawabannya antum kemarin yang saya sampaikan di kelas itu, di kurikulum itu. Baik yang bertanya mudah-mudahan seperti Abdullah bin Abbas. Orangnya cerdas dan masuk surga. Itu yang mau bertanya mudah-mudahan seperti Abdullah bin Abbas. Oh, dia kepancing. Enggak ada lagi. Saya doakan yang mau bertanya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk masuk surga. Gitu Ustaz. Enggak ada pertanyaan lagi. Yang mau bertanya insya Allah Ustaz doakan mudah-mudahan rezekinya murah, hidupnya enak, punya keluarga yang soleh-soleha gitu. Enggak ada pertanyaan lagi. Matilah kita. Gimana caranya? Gampang. Gampang. Baik. Lah, baru naik. Coba. Ini kok nggak ada pertanyaan ini, kira-kira paham nggak? Do you understand? Yes, understand. Dicek aja. Ini, oleh memang udah paham semuanya. Ya kalau udah paham semuanya ganti materi. Itu loh. Kalau paham semuanya, tidak semuanya itu bertanya juga. Saya kadang-kadang kalau di waktu kuliah juga gitu. Kadang-kadang saya bertanya, kadang-kadang nggak bertanya juga. Bahkan kadang-kadang saya pernah bertanya, akhirnya kemudian nggak berani tanya lagi. Karena apa? Saya bukan dihinakan ya. Disalahin sama syekh itu, yaitu ketika Syekh Dr. Umar Ibrahim dari Yordania. Beliau ngajar tafsir. Itu suaranya kayak Umar betul, kayak Umar bin Khattab, suaranya menggelegar. Jadi kan kedap suara di kuliah kami itu. Tetangga sebelah aja kedengeran. Kalau dosen yang lain nggak kedengeran. Ini ngong telinga kita itu. Masya Allah, luar biasa. Waktu itu menerangkan Quran An-Nisa ayat 3. Mohon maaf ini agak sensitif. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Diterangkan An-Nisa ayat 3. Wah, biasalah laki-laki itu ramai. Saya bertanya, Syekh, Doktor, asal. Afadhal ya Hafi? Karena kenal betul. Hal 'alal rajuli an ya'dhana li zaujatihi idza arada an yatazawwad maratan saniyah. Saya gitu. Apakah wajib seorang laki-laki ketika mau menikah lagi itu harus minta izin ke istri yang pertama? Apa jawabnya? Ya Hafi, anta ghabi, anta bahlul katanya. Waduh. Anta bahlul katanya. Itu maksud saya, ini juga nggak bagus juga dosen seperti ini, dibahlul-bahlulin. Seharusnya jawabnya, ya Hafi, lima atas Allah kata. Laisa 'ala rajul an yasta'din li zawjati idza arada an yatazawwaja mas'asiyan, walakin al-ahsan an yukhbir. Seharusnya kan begitu. Langsung ya Hafi, anta ghabi, anta bahlul kata. Udah habis itu enggak tanya lagi saya. Itu saya enggak tanya lagi habis itu. Ya karena saking akrabnya udah biasa gitu ya. Itu contoh. Jadi antum kalau ada orang bertanya itu hargai. Ustadz Afan berbicara, Rasulullah menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan, kemudian Rasulullah mencontohkan agar potongan dengan kekerasan. Pertanyaan dengan balasan. Bagaimana cara kita mengetahui ya ditakar ya pakai kilo atau apa gitu ya kebenaran ucapan seseorang. Topik ini kebetulan kebetulan serupa dengan skripsi saya. Jika secara kebahasaan pragmatik bisa memanfaatkan konteks, adakah petunjuk dalam Islam dalam menyatakan kebenaran ucapan tersebut? Jazakallah khairan. Saya nggak paham, nanti ketemu sama saya. Saya nggak paham, wallahi, saya nggak paham. Pertama tulisannya merah, dan saya itu tertarik dengan tulisan merah. Tulisannya merah, kemudian ada yang nggak bisa baca saya.
Jadi nanti ini skripsi saya, berarti dia lagi bikin skripsi atau apa. Kalau mau nanti ya ketemu sama saya, nggak apa-apa, ngobrol. Maksudnya apa ini? Saya nggak paham saya. Loh, daripada salah. Nah, ini contoh, wallahu alam. Saya nggak tahu. Kenapa? Saya nggak ngerti pertanyaan ini maksudnya kemana. Panjang, terakhir. Nah, saya nggak paham. Antum paham nggak? Nggak, tuh kan. Malah bingung dia kan. Baik, insyaallah. Ini saya simpen. Nanti tolong yang bertanya bisa ngubungi Ustaz. Kapan besok saya nggak di sini. Saya sini lagi hari Senin sampai Kamis insyaallah di sini. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, lanjut, masya Allah. Beliau ini saya lihat kalau dari cara ucapannya orangnya romantis. Fadal. Antum udah punya istri belum? Udah punya istri? Allahu Akbar. Ya, kita doakan beliau cepat menemukan belahan jiwanya hari ini, insya Allah. Fadal Ustaz. Lanjut. Fenomena. Fadal. Di mana ada seorang yang telah berhaji Ustaz marah tatkala ia tidak dipanggil dengan sebutan haji. Pertanyaannya, apakah wajib bagi kita memanggil seorang yang telah berhaji dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haji? Yang kedua, bagaimana keberkahan ibadahnya manakala dia itu hanya mementingkan sosial daripada kekhusyuan ibadahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa fenomenal. Tapi itu pertanyaannya bagus, membuat kita itu apa gitu. Cuma kadang-kadang kok ucapannya bagus begitu agak ternyata isinya kurang, agak kecewa juga kita. Iya. Saya pernah jalan-jalan dengan teman-teman pengurus full 7 orang di satu mobil. Nah, antum tanya Ustaz tadi siapa kira-kira, tapi nggak usah. Yuk kita keluar, yuk. Ayo keluar. Kemana kita? Kita akan mengunjungi kebun jeruk, kebun yang situ ada jeruk di daerah Metro. Wah, sambil ngobrol terus ngobrol, ini kebun nanti kita bisa makan sendiri. Daerah sini jeruknya bagus-bagus. Saya nyeletuk, Ustaz, antum pernah ke sana belum? Belum, kata dia. Akhirnya nggak tertarik lagi ucapan itu. Belum pernah ke sana tapi ngomongnya kayak udah pernah ke sana. Gitu ya. Dan beliau bukan hanya sekali 2 kali itu, sering kayak gitu beliau itu. Nggak perlu saya sebutkan siapa namanya. Mungkin beliau juga mendengar apa yang saya sampaikan. Belum, kata dia. Apa tadi yang fenomenal tadi? Jadi ada Pak Haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji itu marah. Apa sikap kita? Pertama, kita merendah. Ya, kita merendah seperti itu. Kenapa? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarhamu saghirana. Bukan golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kita dan tidak menyayangi orang yang di bawah kita. Kita ngalah, walaupun itu salah, kita ngalah. Ngalahnya gimana? Ya niat kita adalah dalam rangka untuk tidak melukai hatinya. Kenapa? Ini adalah bab adat, kebiasaan di kita. Kebiasaan di kita, orang kalau udah haji itu dipanggil Pak Haji, walaupun itu salah. Salahnya apa? Pertama, haji itu ibadah. Kalau itu Pak Haji disebut dengan Pak Haji, seharusnya dia juga dipanggil Pak Musolli, Pak Muzaki, Pak Soim, walaupun namanya bukan Ustadz Soim. Lo kan dia kan zakat kan namanya Muzaki, dia sholat namanya Musolli, dia puasa namanya Soim, dia haji namanya Haji. Kenapa kok itu? Karena itu dulu kenapa dipanggil Haji, dan jadi ceritanya ini ada kisahnya. Antum baca perjalanan hajinya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu ada ceritanya.
Ini ceritanya begini. Nah, ini artinya menjawab melebihi yang ditanya itu begini contohnya. Ceritanya begini. Begini ceritanya. Dulu kaum muslimin itu kalau naik haji, ya, kumpulnya di Tanjung Priok. Ya. Pelabuhan Tanjung Priok itu melakukan perjalanan ke Jeddah itu 1 bulan full. Mengenai perjalanan itu antum juga baca perjalanan hajinya Buya Yahya. Apa kok Buya Yahya? Buya Hamka, astagfirullahaladzim. Salah saya, Buya Hamka. Udah lama nggak baca buku beliau saya. Itu 1 bulan. Kemudian di sana 1 bulan, bahkan bisa sampai setahun. Nah, di saat itu mereka menimba ilmu. Jadi dulu ketika mereka haji itu yang dibanggakan bukan hajinya. Kenapa? Mereka melakukan talaki di Masjidil Haram. Maka ketika musim haji itu Masjidil Haram itu penuh dengan halakoh-halakoh. Selama 1 tahun 2 tahun, antum tahu kan filmnya Ahmad Dahlan itu dia kesana kan salah satu untuk naik haji kan itu. Ternyata di sana kemudian belajar talaki. Maka teman-teman yang alhamdulillah kemarin yang umrah itu akhirnya diperpanjang, ada tamdid, ada perpanjangan. Memang seharusnya begitu. Datang kemudian untuk haji pulang, itu nggak dapat ilmu, cuma dapat menggugurkan kewajiban aja. Ya, tapi kalau haji kemudian belajar, akhirnya nanti pulang bawa ilmu, bawa pembaharuan. Rata-rata ulama yang melakukan pembaharuan itu adalah pernah haji kemudian mendapatkan sentuhan ilmu. Bahkan tidak sedikit ulama Indonesia itu yang diakui di dunia bahkan menjadi imam khatib di Masjidil Haram. Antum lihat nanti ada namanya Abul Faid Yasin Al-Fandani. Antum lihat Abul Faid Yasin Fandani, Fadani. Itu Padang, orang Padang, Minangkabau. Dulu ahli hadis beliau, ahli hadis, bahkan dijuluki sebagai musnidud dunya, pemegang sanad sedunia itu beliau. Ya, pemegang sanad di dunia itu beliau. Dan rata-rata ulama sekarang yang memegang sanad, salah satunya adalah orang Mauritania, Ustadz Muhammad Hasan Ad-Didu, di YouTube banyak. Itu nanti disebutkan Haddasani Abul Faid Al-Fadani. Abu Faid, namanya Abu Faid Yasin Al-Fadani, orang Padang. Nah, begitu setahun belajar, mereka pulang. Ketika pulang itulah kemudian mereka jadi ulama. Dan untuk membedakan mereka ini ulama dengan bukan, itu salah satunya adalah hajinya. Jadi haji itu dalam rangka dulu untuk membedakan dia layak untuk mengajar atau tidak. Nah, maka disebutlah kemudian ada haji. Jadi haji itu adalah kehormatan karena dia pernah bertalaki dengan masyayikh di Masjidil Haram terutama. Nah, akhirnya itu dibawa. Sampai sekarang kebawa. Ya, kebawa kebiasaan hajinya, nama haji, tapi transferan ilmu nggak ada. Hampir nggak ada, anak kasih tahu, hampir nggak ada jamaah haji umroh itu. Kalau haji umroh ketika ada halakoh mereka duduk, hampir nggak ada jamaah. Kenapa saya begitu? Mohon maaf, saya bukan sekali 2 kali ke sana itu mendampingi jamaah. Itu rata-rata habis itu ya belanja, dan belanja. Terutama bapak-bapak yang suka belanja itu, ibu-ibu masya Allah nggak ada. Ya Allah, padahal orang-orang penting loh. Saya berusaha kalau habis subuh sama pada maghrib itu kalau kejar setoran baca sudah selesai, biasanya saya ke halakoh, ya ke halakoh Quran dengerin gitu ya. Kalau ini nggak cocok, saya kadang-kadang kan nggak cocok kan, nggak cocok pindah, nggak cocok ke pindah. Misalnya kayak usul fikih itu kan susah kan. Ini carilah yang mudah-mudah tafsir, kemudian fikih, sirah itu cari, itu datang gitu loh. Nah ini itu kenapa disebut haji. Nah itu sekarang kebudayaannya adalah panggilannya haji. Maka kalau seperti itu ya panggil aja. Nah, kemudian kok kalau dia marah ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sesekali harus ada yang ngingetin, jangan antum yang ngingetin. Pak Haji, kenapa Pak Haji kalau nggak dipanggil Pak Haji itu marah? Oh iyalah, 35 juta masa. Nah, jangan gitulah. Kan Allah berfirman surat Surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah, karena Allah. Harus ada yang ngingetin. Tapi kalau kemudian dia tetap itu ya kita bilangin aja Pak Haji, daripada kita dimarah.
Ya, daripada dia ngomel-ngomel malah berdosa pula nanti. Ya, jadi itu karena kebiasaan. Kayak di Saudi itu saya tahu juga, waktu nggak sengaja saya itu ketemu Syekh Turki itu yang suka kesini itu, kami satu mobil ngobrol, istrinya, saya kan beliau di sini nyopir, saya di sebelah kanan. Beliau manggil, ya Abdullah, namanya Abdullah Turki. Saya kaget. Ya Syekh, hakadha tunadika zaujatuka kulla yaum? Begitu kamu dipanggil oleh istrimu. Jangkar itu apa ya? Jangkar itu nyebut nama aslinya gitu. Itu namanya jangkar, bukan lunjak, yang jangkar. Nyebut nama aslinya. Limadha hafi? Ya Syekh, hadha aib fi baladin, hadha aib. Ini enggak boleh. La hakadha nahnu fi Saudiyah. Laisa mushkilah. Jadi enggak masalah. Saya disebut Abdullah. Coba antum, Ustaz Iwan Ansori, istri antum manggil, Iwan Ansori sini. Kira-kira gimana tuh? Itu namanya kebiasaan. Itu namanya kebiasaan. Ya, itu namanya kebiasaan. Nah, itu nggak masalah gitu ya. Baik, yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi itu? Fenomenal tadi, yang kedua apa tadi? Pahalanya berpengaruh apa enggak? Ya, pahalanya berpengaruh, tapi dia dengan Allah. Kita nggak usah menilai. Ingat kaidah, nahkumu bil dhawahir wallahu yatawallas sarair. Ini kaidah. Kita menghukumi dengan yang lahir, masalah batin itu Allah yang punya. Lahirnya dia udah haji, ya sudah Pak Haji. Ya. Dan itu enggak salah juga. Baik, itu ya. Terakhir ada lagi? Fadhal Satani, jazakallahu khairan wa zawwajakallahu thayyiban wa bikran wa kawa'ib atraba. Baik, ada 3 orang. Pertama adalah Isa, yang ketiga adalah di zaman Juraij, yang ketiga itu adalah Ashabul Ukhdud. Pertama, kalau Ashabul Ukhdud kan ngomongnya sama ibunya, ya Ummah alasna alal haq. Bunda, kita kan dalam kebenaran. Iya. Begitu aja. Habis itu kan meninggal, selesai. Ya, habis itu selesai. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Kan habis itu kan dimasukkan. Kemudian yang kedua, kalau Isa alaihissalam itu ngomongnya ketika beliau bundanya Maryam alaihissalam membawa ke Bani Israel, kemudian mereka celoteh, ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyya fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni 'abdullahi atani alkitaba wa ja'alan nabiyya wa ja'alani, dan terusnya. Ya, kalau yang direkam dalam Al-Quran hanya itu, Ustaz. Yang direkam dalam Al-Quran hanya itu. Karena apa? Allah membuat berbicara itu karena itu sangat penting. Sangat penting. Dan kalau Nabi Isa itu menunjukkan mukjizat. Kalau di Ashabul Ukhdud untuk meneguhkan iman ibunya. Karena ibunya itu sebenarnya nggak masuk, nggak apa-apa. Dia pengen masuk tapi kasihan sama anaknya. Wah, anaknya tadi respon juga. Itu. Kemudian yang ketiga, Juraid, ini kaitannya dengan kisah Juraid yang dituduh berzina. Zina itu kan berat dalam Islam, maka bukan terpaksa, artinya Allah tunjukkan kekuasaannya. Dan hanya itu, selebihnya saya nggak tahu. Apakah nanti ngobrol-ngobrol, yuk kita ngopi-ngopi yuk, masih kecil ngopi, enggak. Wallah alam, saya nggak tahu. Itu yang direkam dalam riwayat seperti itu. Baik. Ustaz Taufik, fadhal. Oh, dari WA, baik, insyaallah. Mau bertanya, apa hukumnya membawa anak ke masjid? Kalau boleh, umur berapa sepantasnya anak dibawa? Baik, hukum membawa anak ke masjid. Nah, yang di belakang tuh. Baik, ini udah diatur membawa anak ke masjid. Saya singkat-singkat aja karena ini babnya cukup panjang, nanti puncaknya di zaman Umar bin Khattab. Anak ke masjid itu sebaiknya anak betul-betul dibawa ke masjid itu adalah ketika
anak itu satu tidak gampang ngompol, ya. Kemudian yang kedua anak itu bisa diatur. Dua itu, tidak ngompol dan mudah diatur. Terus kalau standarnya anak dibawa ke masjid itu dalam Islam itu adalah umur 6 sampai 7 tahun. Standarnya. Kenapa 6 sampai 7 tahun? Dibawa ke masjid untuk sholat ya, bukan untuk pengajian. Kalau untuk pengajian silahkan masih bayi dibawa, nggak apa-apa. Dan saya senang pengajian Ahad pagi itu sebenarnya kalau dari sini sampai sana itu penuh manusia dan sama sana. Anak-anak, remaja itu bawa-bawa aja. Kalau di luar sholat. Beda antara di waktu sholat dengan untuk pengajian. Kalau untuk pengajian bawa-bawa aja, nggak masalah. Kenapa? Kesalahan kita adalah pengajian itu hanya untuk yang generasi tua. Itu saya nggak senang sebenarnya. Kalau bisa tuh yang tua-tua itu bawa anak-anak, bawa cucunya, bawa pembantunya, bawa sopirnya dibawa. Baik, ini biasanya untuk sholat. Kemudian yang kedua, anak dibawa sholat itu harus orang tuanya yang bawa. Fenomena yang ada adalah anaknya ke masjid, orang tuanya nggak ke masjid. Itu yang terjadi di masjid kami di Baitul Ma'mur. Saya sebutin aja. Tapi alhamdulillah bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan termasuk yang bagus. Anak saya Hamad pernah sholat di sana terus terganggu atau apa. Tapi kita sholat di luar aja. Ayo saya bilang, sholatlah di luar, nggak perlu saya sebutin nama masjidnya. Ternyata di luar tuh anaknya jauh lebih ramai dan lebih nggak bisa diatur. Akhirnya udah sekali itu aja. Habis itu nggak kesana lagi. Jadi anak itu dibawa ke masjid harus ada orang tuanya. Ini rata-rata orang tuanya nggak ke masjid, anaknya yang ke masjid. Nah, jadi umur berapa? Kalau umur standarnya adalah umur 7 tahun, karena umur 7 tahun adalah anak siap untuk menerima perintah apapun. Masa emas anak itu dari 6 tahun 7 tahun itu siap untuk diperintah apapun. Nah, terus kalau 4 tahun 5 tahun dibawa ke masjid boleh. Tapi dengan catatan satu, kalau sekarang anaknya pakai pampers, ya pakai pampers. Kemudian yang kedua orang tuanya mendampingi. Terus ketika anaknya itu kok sekali 2 kali 10 kali kok lari-lari, silakan sholatnya di luar. Anaknya taruh di luar atau ada petugas khusus. Nah ini zaman Umar bin Khattab itu anak-anak itu ada tempat khusus. Ya jadi masjid itu kemudian disingget itu apa ya? Disekat. Itu nanti khusus untuk anak-anak, terus ada penanggung jawabnya yang dampingi. Itu zaman Umar bin Khattab seperti itu. Ada lokasi khusus tempat untuk anak-anak sholat, sehingga orang tua nggak terganggu. Karena apa? Saya termasuk tipe orang yang kalau sholat kok ada anak lari-lari saya nggak senang. Kalau bukan anak-anak itu saya pukul itu. Karena anak-anak kan nggak mungkin dipukul karena nggak ada hukum, belum ada hukum bagi dia. Ini orang tuanya yang harus ngerti. Itu kemudian anak tidak akan boleh ketika sudah bisa walaupun belum balik boleh satu soft sama kita dengan syarat 2. 1 sudah khitan, yang kedua wudunya udah benar. Itu mufti Mesir yang menyampaikan itu. Pertama sudah khitan, yang kedua wudunya sudah benar. Itu boleh satu soft dengan kita. Baik, paling terakhir Ustaz. Nih. Allahu Akbar. Afan Ustaz Ani yang bertanya, ini panjang. Dalam Islam kita dilarang menggambar makhluk bernyawa, tapi jika dihidupkan dalam bentuk film animasi seperti Nusa dan Rara, bagaimana? Di mana film itu adalah film kartun anak-anak. Baik. Yang nggak boleh itu adalah pertama yang paling nggak boleh disepakati oleh ulama manapun, tidak ada perselisihan, adalah membuat makhluk, membuat patung. Itu yang diperselisih, yang di total membuat patung hukumnya haram total. Antum, orang tua antum kok bikin patung apapun, apalagi patung untuk sesembahan, haram. Pinter ngukir boleh, tapi jangan ngukir manusia kemudian taruh, haram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, gambar animasi itu sama dengan foto, ya sama dengan foto, nggak ada masalah. Dan termasuk Nusa Rara, mohon maaf saya termasuk penggemar Nusa Rara, tapi sudah sebulan yang lalu itu Ustadz Felix Shaw mengatakan tidak lagi produksi karena membutuhkan uang sangat besar, masa pandemi ini uang habis, kan begitu. Beliau kan Felix Shaw yang ininya. Dan itu saya termasuk hampir semua film Nusa Rara seingat saya ada.
Karena itu bagi saya adalah sangat bagus, jauh lebih bagus daripada Upin dan Ipin yang hanya main-main aja. Upin Ipin itu hanya main aja kerjaannya. Kalau nggak main makan, kalau nggak makan tidur, kalau nggak tidur main. Iya, Upin. Dan dari dulu Upin segitu aja tuh, nggak naik. Jadi animasi seperti itu tidak dipermasalahkan, apalagi dalam bentuk film, nggak ada masalah. Nah terus ini apa? Karena ada sangat jika aminya Jepang, jika langsung dilarang, oh enggak. Karena ada anak saya sangat suka animasi Jepang. Oh, kalau animasi Jepang lain. Kan pertama kalau animasi Jepang itu dilihat kontennya juga. Gini ya. Antum harus kalau sama orang kafir itu curiganya harus lebih tinggi daripada husnudzonnya. Tapi kalau sama muslim itu nggak boleh ada celah untuk suudzon. Jepang itu salah satu yang terkenal itu adalah film yang di sini itu siapa? Naruto. Ya kan gini nih. Saya itu ngehnya itu nggak sengaja ya. Saya kan suka buka YouTube terus terang aja. Kadang-kadang buka muhadharah, kadang-kadang UFC, yang gelut gitu loh. Saya ngambil yang submisinya aja, yang cekikannya aja. Saya belajar itu. Ya, enak nggak apa-apa dipraktekin. Tapi antum posisinya jangan nyerang saya udah apa? Ya, Ultimate Fight Champion itu. Ya. Itu pas muncul Naruto, saya lupa kapan, berapa tahun yang lalu. Loh, kok gambarnya ini? Ternyata gini Ustaz, film-film itu yang ditampilkan di TV tanda kutip yang tidak bermasalah, walaupun itu bermasalah. Nanti anak-anak begitu yang di TV itu hilang atau habis, dia akan nyari di YouTube, dan di YouTube itu yang tidak disensor. Ya, yang di YouTube itu yang tidak disensor. Dan antum lihat itu nanti Naruto, termasuk juga yang film kecil itu siapa? Yang begini jadi yang Sasuke itu loh, ya Doraemon, Susuka, Novita. Pokoknya itulah, saya nggak ngerti lah. Itu kalau di film, di TV itu nggak ada adegan ciuman, nggak ada. Tapi gitu di YouTube lah liar. Bahkan nanti saya ingat semacam apa namanya, linknya ya, apa tulisannya, apa alamat itu apa namanya, webnya itu Naruto dewasa, Naruto XX begitu. Ya anak kan penasaran, loh bahaya ini. Sejak saat itu anak saya nggak boleh saya lagi main Naruto. Anak saya kan senang Naruto waktu itu. Jadi gini, kalau sama orang kafir banyaklah curiganya. Jadi orang kafir itu senangnya menampilkan yang kelihatannya baik, di dalamnya itu busuk. Kita orang baik-baik ditampilkan oleh mereka adalah yang busuk-busuk. Ini kurang ajarnya mereka. Ya, termasuk Naruto itu atau film-film animasi Jepang. Ya, itu banyak bohongnya. Makanya ganti aja dengan yang lain. Kalau Nusarara insya Allah itu bagus. Upin Ipin masih agak mendingan. Ya, masih agak mendingan Upin Ipin kalau saya ngambil bahasanya saja. Saya ngambil bahasa cara ngomongnya gitu ya, ke budaya Malaysia gitu ya. Dan masih ada bagusnya lah. Tapi kalau animasi Jepang hati-hati, nanti begitu kecanduan para ustadz-ustadzah, dia akan nyari sendiri. Apalagi anak-anak sekarang pegang HP sendiri-sendiri. Akhirnya ngelantur kemana-mana. Ya mohon maaf, ciuman dan di atas itu memang diedit, yang di TV nggak ada. Begitu di YouTube, mohon maaf kalau mau omongan saya ini salah, bukalah, kecuali kalau udah dihapus ya saya nggak tahu ya. Itu udah sekitar 4-5 tahun yang lalu. Itu ya Ustazah tentang masalah itu animasi. Dan masih banyak lagi animasi-animasi yang Islami itu banyak. Kartun Islami, kisah para nabi, kisah para rasul, kisah ashabul ukhdud itu ada itu aja yang dipersembahkan. Baik,
ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain waktu. Kita akan percepat dan nanti saya siap nanti setelah selesai buku ini tolong disiapkan kira-kira buku apa yang harus kita selesaikan. Satu buku ganti buku yang lain, ganti buku yang lain terus begitu. Taib subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.